Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Subadri dengan NPM 22411158 dari kelas Manajemen 22B angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang memahami pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama yaitu pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu upaya kerjasama, saling pengertian, dan berpartisipasi dalam pengusaha dan karyawan dalam perusahaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas. Melalui pelaksanaan ketiga ini diharapkan tercipta tempat kerja yang aman, sehat, yang mencakupi pada pribadi, para karyawan, pelanggan, dan pengunjung dari suatu lokasi kerja, sehingga dapat mengurangi atau keterbebasan dari kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Selanjutnya itu pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu merupakan hal yang sangat signifikan dalam sektor industri dan lingkungan kerja. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas semua tentang K3 termasuk pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan jenis-jenis bahaya yang perlu diperhatikan. Mungkin masih ada di antara kita yang belum sepenuhnya familiar dan istilah K3, namun seringkali kita upaya di berbagai institusi, perusahaan, dan tempat kerja. K3 bukan sekadar sebuah ilmu pengetahuan, tetapi juga merupakan upaya konkret untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan memastikan kesehatan serta keselamatan bagi mereka yang bekerja sebagai sektor. Selanjutnya itu mengukur tingkat keselamatan kerja. Pengukuran keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, setiap perusahaan membangun sebuah metode sistematis untuk mengukur dan memantau kinerja K3 secara teratur yang merupakan suatu kesatuan dari keseluruhan sistem manajemen perusahaan. Pemantauan ini melibatkan pengumpulan berbagai informasi yang berkaitan dengan bahaya K3, resiko K3, jam lembur, tenaga kerja, dan penggunaan peralatan, perlengkapan, mesin, material, atau bahan, beserta tata cara penggunanya di tempat kerja. Yaitu tujuan pengukuran dan pemantauan K3 melacak perkembangan dan meningkatkan berkelanjutan, pemantauan pemenuhan peraturan, perundang-undangan, serta persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan K3. Memantau kejadian-kejadian pada kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja atau PAK. Menyediakan data untuk mengevaluasi keaktifan pengendalian operasi K3. Menyediakan data yang berguna untuk mengukur kinerja K3 dari perusahaan baik secara proaktif ataupun secara rekreatif. Menyediakan data yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan dari sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan. Menyediakan data yang digunakan untuk menilai kompetensi personal K3. Selanjutnya itu undang-undang dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja menurut undang-undang keselamatan dan yaitu pada pasal 86 dan pasal 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi pasal 86, setiap pekerja buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perilaku yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta lain-lain agama.
Pasal 87 yaitu setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana maksudnya di dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Upaya keselamatan kerja yang dimaksud dalam pasal 86 dan ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh dengan cara mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengadilan bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.